Wa'id wa'adna, dan ingatlah ketika kami janjikan, bi alifin wa duniha. Jadi bisa bacanya wa'adna, boleh juga wa'adna. Bisa dengan alif, jadi baca Qur'annya gitu, Pak. Di ayat yang keberapa? 51 ya. 51. Wa'id wa'adna Musa arba'ina lailah. Boleh ya, atau wa'id wa'adna, wa-nya pendek. Bisa. Jadi cara bacanya dua. Bisa wa-nya panjang, wa-nya pendek gitu ya. Itu ini menurut siapa? Jalaluddin ya, Imam Jalaluddin. Jadi bi alifin wa duniha, bisa dengan alif, wa adna, bisa juga tanpa alif, wa adna, wa-nya pendek. Dan ingatlah ketika kami janjikan ya, bi alifin wa duniha, bisa dengan alif atau tanpanya, Musa kepada Musa arba'ina lailatan, selama 40 malam ya, selama 40 malam. Selama 40 malam otomatis juga ada siangnya gitu ya. Nu'tihi, kami memberikan kepadanya Nabi Musa inda inqadaiha ya, ketika apa? Inqadai, menentukannya atau memutuskannya ya, at-Taurata dengan kitab Taurat. At-Taurata dengan Taurat. Jadi dijanjikan dengan diberi kitab Taurat. Litak malu, agar kalian mengamalkan, kalian Bani Israel, biha dengannya, dengan kitab Taurat. Jadi diberikannya kitab Taurat oleh Allah ketika Mi'raj ya, di Bukit Tursina. 40 malam itu maksudnya untuk diamalkan. Litak malu, agar dilaksanakan, diamalkan. Asalnya li antak malu itu, Pak. Itu li antak malu. Iya lah mukai. Nah, nunnya apa? Annya itu di mutmarotan, disembunyikan. Jadi ini jawazan, boleh kita baca li antak malu, boleh. Jawaz ya. Itu boleh. Atau li tak malu juga sama itu ya. Jadi namanya lamukai, lam huruf nasab. Jadi nunnya dibuang, asalnya tak maluna. Nah, kalau kemasukan lamukai, maka nunnya dibuang. Pertanda ada huruf yang dibuang, di situ ada alif. Ada alif. Nah, wawunya itu tanda jam nasab. Li'an tak malu nasab. Agar kalian melaksanakan. Kalau jajam itu in ya. Ya. In, man, ya, man juga bisa. Litak malu, agar kalian melaksanakan biha dengannya, dengan kitab Taurat tadi. Summa ittakhadtum, kemudian kalian menjadikan atau mengambil ya. Ya, ittakhadtum asal katanya akhoda ya. Ya. Akar katanya itu, Pak, akar katanya. Kemudian kalian menjadikan atau mengambil al-ijla ya. Al-ijla itu untuk istilah patung anak sapi yang terbuat dari emas gitu ya. Al-ijla. Bukan anak sapi, tapi patung anak sapi. Tapi biasa kata al-ijla juga dipakai artinya anak sapi. Tapi ini maksudnya bukan anak sapi, tapi patung anak sapi. Iya, coba tuh. Oh iya, kalau segede gini aja. Jamaahnya itu dipinta digalang begitu. Tapi kan luar biasa menggalang dana secepat itu kan. Cepat itu. Alladzi yang sogohu lakum, siapa? As-Samiriyu, yang mendesainnya ya. Sogo itu artinya apa? Ya apa, Pak? Kalau melebur kemudian dibentuk namanya apa tuh? Cetak. Hah? Cetak. Maka melebur logam kemudian dibentuk namanya apa tuh? Cetak. Mencetak ya. Bukan, kalau tabung ini kalau nyetak nggak pas di sini. Nah, Pandai. kalau memandai dulu kan dipandai gitu kan. Kalau pandai tapi kan biasanya nggak dilebur, di tempat. Nah, tapi juga bisa akan menempa juga bisa. Ya.
Alladzi yang sogohu menempaknya lakum buat kalian. Siapa yang menempak? Tadi Samiri. Nah, Samiri itu yang menempak dari apa? Emas-emas yang digalang tadi dikumpulkan, Pak, pasti dalam jumlah yang besar, banyak, ya kan? Nah, begitu dilebur kemudian dicetak, ya, dicetak dalam bentuk apa? Patung anak sapi. Nah, bentuknya apa? Ilahan. Sebagai ilah. Jadi patung anak sapi itu sebagai ilahan, sebagai Tuhan atau sesembahan itu ya. Tapi cepatnya itu ya, Pak. Kan ini 40 hari. 40 hari kan? Artinya selama Nabi Musa meninggalkan 40 hari itu, begitu Nabi Musa meninggalkan umatnya, waktu itu ditinggal bersama Nabi Harun, itu langsung cepat itu mengumpulkan dana, ya, dan kemudian langsung dicetak. Jadi patung sempat disembah gitu kan. Berarti kan cepat banget. Cepat banget. Iya kan. Nah, cuma waktu yang 40 hari itu sudah sampai jadi dan sudah sempat disembah. Nah, itu. Berarti kan cepat banget. Kalau kita ngumpulin duit doang aja selama gitu kan. Itu Samir itu yang ikut nyebrang ke laut apa gimana ya? Ya iya, ini Bani Israil. Iya, yang nyebrang laut lah. Kalau yang nggak nyebrang, yang tenggelam kan bukan Bani Israil. Apa suku Kipti, sukunya Fir'aun, itu bukan Bani Israil. Asli Mesir. Nah, itu. Jadi Bani Israil itu di Mesir itu kan migran. Migran kan? Migran pertama siapa? Yusuf dulu kan? Yusuf dulu dijual di situ, kemudian Yusuf manggil saudara-saudaranya, manggil bapak ibunya, beranak pinak di situ di Mesir. Nah, gitu kan? Nah. Dan artinya dari Nabi Yusuf ke Nabi Musa itu berarti kan udah juga lama banget pastinya. Loh iyalah. Lah ya kan? Bisa. Ratusan mungkin 2000-an jangan-jangan. Iya kan dari Nabi Yusuf. Ya Yakub itu kan masih buyutnya Ibrahim kan? Lah ya kan? Buyut apa cucu ya? Cucu lah. Ibrahim, Ishak, ya cucu ya. Cucu ya. Ya cucu ya. Berarti kan masih jauh dekat Ibrahim ya. Artinya. Nah, jadi artinya dari Yakub sampai ke Nabi Musa itu berarti memang sudah lama sekali situ. Iya, beratus-ratus tahun, bahkan mungkin ribuan, jangan-jangan gitu kan. Karena sampai hampir seluruh Mesir ada Bani Israil istilahnya gitu. Cuman ya tadi tetap Bani Israil itu keturunan Yakub, maka disebut Bani Israil kan keturunan Yakub di situ kan. Keturunan Yakub situ sebagai bangsa yang kedua karena memang dia bangsa pendatang. Nah, oleh Firaun mereka itu memang dijadikan bangsa yang kedua, artinya dicengkram, jadi kuli-kuli gitu loh Pak. Jadi orang Yahudi itu di situ itu jadi kuli, budak gitu kan. Gitu. Hebatnya gitu, artinya apa? Pribumi menguasai pendatang gitu kan. Iya kan? Pribumi kan Firaun menguasai pendatang. Pendatangnya kan Bani Israil itu kan. Nggak kayak kita. Kita malah pribumi dikuasai sama pendatang. Lah ya kita jadi kuli, mereka jadi bos gimana? Lah iya kan? Nah, kalau Bani Israil kan tetap jadi kuli waktu itu di sana. Budak, ya kan? Ada pendatang ya. Iya, pendatang. Itu. Nah, kalau kita Maka dianiaya. makanya dianiaya. Saat itu kenapa Samir seperti itu ya? Membuat patung anak sapi. Ya, tadi bisa jadi akidahnya Samiri memang belum kuat atau tidak kuat atau mungkin imannya palsu gitu ya. Ini kan nyebrang ya. Iya. Ya iyalah, karena pengen kan dia kan di Mesir memang sebagai umat yang tertindas, ya harus pergilah. Di Mesir kan umat tertindas kan? Kelakuannya begitu. Tertindas. Makanya begitu kesempatan kabur ya kabur. Ya kan? Kabur. Ya, itulah Bani Israil. Nah, itu nikmat dari Allah berikan luar biasa sampai di situ aja. Itu udah nikmat yang besar banget kan? Yang dicengkram sama Firaun, sekarang jadi umat yang merdeka, ya kan? Merdeka. Itu. Bebas dari cengkraman Firaun. Mimba'dihi dari sesudah apa? Sesudah Nabi Musa menemui Allah. Ai ba'da dhahabahu. Setelah beliau pergi kepadanya Allah ila mi'adina untuk menemui apa? Perjanjian dengan kami. Ya, mi'adina perjanjian dengan kami Allah. Untuk
Wa antum sedangkan kalian zolimun zolim. Nah, zolimnya apa? Bentuk kezolimnya adalah bitikhadhihi dengan menjadikannya apa? Li itu. Liwat ikum ya. Apa liwat ikum? Wadu'a meletakkan ya. Meletakkan. Liwat ikumul ibadati fi ghairi mahal liha. Ya, menjadikannya liwat ikum meletakkannya kalian peribadatan pada selain yang bukan pada tempatnya. Yaitu mestinya kan menyembah Allah. Nah, ini malah menyembah ijla. Itu. Ini bentuk kezoliman. Jadi kezoliman itu bukan saja orang itu mukul orang lain tanpa hak, mengambil barangnya tanpa hak, termasuk apa? Perbuatan-perbuatan syirik. Itu juga perbuatan zolim ya, zolim. Tadi ya, melakukan peribadatan bukan pada tempatnya. Yang mestinya kepada Allah malah disasarkan pada patung, ya, patung anak sapi, pada jin, pada batu dan lain sebagainya.